Oke, lanjut. Itu tadi udah Saratoga. Sekarang kita breakdown lagi ke bawah. Saratoga itu punya kepemilikan di MDKA juga ya teman-teman. MDKA-nya gimana nih? Kan ini miliknya Saratoga juga, berarti miliknya Pak Uno juga. Nah, kalau MDKA itu tergantung sama ininya juga teman-teman, sama harga emas. Karena seperti yang kita tahu, MDKA itu penjualan, salah satu pendapatannya itu adalah dari jualan emas. Jadi kalau harga emasnya masih koreksi, biasanya harga MDKA-nya juga nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau kalian berekspektasi harga emasnya akan naik kembali di akhir tahun sampai tahun depan, iya mumpung ini lagi di area support ya, bisa melakukan cicil buy. Tapi batasi stop loss kalau misalnya harga MDKA turun ke bawah 3.000 gitu. Itu untuk MDKA. Nah, ini ada yang aku suka, ini MBMA. Ini masih afiliasi ya sama Saratoga teman-teman. MBMA ini anak usahanya dari MDKA. Oke. Lebih ke nikel, teman-teman bisa perhatiin kalau mau masuk di harga-harga 900 sampai 910, batas stop loss-nya adalah kalau harga sahamnya turun ke bawah 900. Ada lagi nggak yang mau ditanyain grupnya Pak Sandi Uno, emitennya? Kalau nggak ada, kita masuk ke saham-sahamnya Pak Erick Thohir nih, yang seminggu terakhir ini juga cukup menarik. Karena kemarin tiba-tiba juga ada berita tentang calon-calon ya, baru diomongin calon kandidat, belum tentu iya. Tapi kan biasanya kalau trader suka ini kan, suka buy on rumor, sell on news. Jadi nanti kalau beritanya udah beneran keluar, siapa yang dipilih, nah itu biasanya kita lakukan yang namanya sell on news. Ada lagi? ADMR. Tuh ada yang komen tuh, ADMR sekarang lagi di resistance ya teman-teman. Menurutku kalau untuk ADMR tunggu aja, tunggu antara bisa buy on weakness di area 1350-an, di area 1300 sampai 1350-an, atau nanti tunggu aja sekalian kalau misalnya dia breakout, baru kita nanti buy on breakout. Karena kalau secara volume ya teman-teman, menurutku volumenya masih kurang menarik. Jadi bisa aja kenaikannya itu cuma karena technical rebound aja, nanti bisa kembali turun lagi gitu. Ini kita mau bahas yang PTBA dulu atau mau bahas emitennya Pak Erick Thohir dulu? Kalau emitennya Pak Erick Thohir ada dua ya teman-teman, ada ABA sama juga ada MARI. Kemarin ini breakout tanggal 20, tapi sayangnya kemarin koreksi udah kena resistance dan juga disertai dengan volume yang besar. Jadi menurutku cenderung masih akan sideways dulu sementara waktu, tapi tipis-tipis aja. Nah teman-teman, kalau yang kayak MARI teman-teman, perusahaannya Pak Erick Thohir ya, sorry to say, ini emang kita ngomongin kan secara fakta ya, secara fundamental itu perusahaannya itu masih merugi gitu. Jadi untuk fundamental memang kurang menarik untuk diinvestasiin. Tapi kalau teman-teman misalnya mau, karena ini sentimen mau ada pengumuman cawapres ya, kalau mau trading jangka pendek ya nggak apa-apa juga gitu ya, tapi harus strict sama teknikalnya. Jadi kalau tiba-tiba trennya patah atau dia jebol support, harus berani cut loss. Itu kenapa masuknya juga size-nya harus yang teman-teman siap untuk kalau cut loss 3%, berarti kira-kira saya ruginya berapa nih. Jadi yang diukur jangan target price-nya, tapi target kerugiannya, kira-kira berapa sih yang aku bisa siap kalau misalnya aku cut loss. Contoh misalnya gini, oke, batas cut loss-ku 5% gitu ya. Nah, kalau aku masuk 10 juta, artinya kalau aku cut loss di 5%, aku akan ruginya 500.000. Nah, apakah aku siap dengan rugi 500.000 tersebut? Kalau siap, oke. Tapi ada orang juga yang misalnya gini, aku masih bisa menerima batas kerugian katakanlah 5 juta. Oh ya udah, berarti dia masuk 100 juta pun masih nggak apa-apa kan. Kalau batas cut loss-nya dia 5%, dia kehilangan 5 juta nggak masalah gitu. Jadi size-nya itu sesuaiin sama risk profile-nya dan juga money management teman-teman sendiri. Kalau aku sih ya, kalau untuk saham-saham yang kayak gini, biasanya tuh duit-duit kecil aja lah, duit-duit jajan gitu. Jadi ibaratnya kita juga bisa tinggal kerja,
nggak takut tiba-tiba harganya kebanting. Kalau harganya kebanting yang penting kita udah tahu harus melakukan apa, misalnya cut loss dan lain-lain gitu. Oke, untuk Mari sih menurutku di 84 lah, maksimal banget tuh 87 boleh. Kalau batas stop lossnya kalau harganya turun ke bawah 84, maksimal banget 87 ya. Ya, 84 sampai 87 area-area menariknya. Cut loss-nya di bawah 84. Kalau ABA juga sama, nih ABA nih kinerjanya udah nggak bagus, dan juga ada notasi khusus. Kalau teman-teman ngecek di RTI Bisnis kemarin juga aku sempat ngecek, kok si ABA nih arahnya kemarin cuma 10%, padahal harganya di bawah 100 perak. Biasanya kalau saham di bawah 100 perak itu kan ada arahnya tuh 35% ya teman-teman. Dia cuma 10%. Ternyata pas aku cek karena ada notasi khususnya. Notasi khusus itu notasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Kenapa bisa demikian? Macam-macam alasannya. Kalau untuk si ABA sendiri, karena ABA ini ekuitasnya atau equity-nya itu negatif ya. Negatif itu ekuitasnya, jadi ya ekuitasnya merugi gitu. Biasanya kalau perusahaan ekuitasnya merugi itu dia akan dapat tato E dari Bursa Efek Indonesia. Terus juga ini ada tato X. Tato X itu artinya Securities in Special Monitoring. Artinya adalah ABA nih ya lagi dimonitor lah sama Bursa Efek Indonesia. Cuma kalau kita ngomongin volume ya, secara volumenya tuh cukup bagus. 2 hari kemarin pas mengalami kenaikan dan sudah breakout double bottom ya, tapi double bottomnya mini. Hari ini memang candlenya merah, tapi merahnya ini nutup gap. Jadi kemarin itu pas harganya naik di tanggal 21 itu meninggalkan gap. Biasanya saham kalau udah ada gapnya, memang kecenderungannya dia akan koreksi dulu untuk nutup gapnya. Nah, selama ABA masih ada di atas harga 78, itu berarti trennya masih bertahan ya. Tapi kalau dia sampai turun lagi ke bawah 78, balik lagi ke area 73, itu berarti dia masih sideways aja. Jadi teman-teman kalaupun mau masuk 78 sampai 80 tuh masih oke. 77 lah sampai 80 masih oke. Batas cut loss-nya adalah di bawah 77 gitu. Hati-hati loh, karena ini harganya mini ya, kayak di bawah 100 perak, jadi dia berubah satu tick aja itu persentasenya langsung gede gitu. Oke. Itu dua itu. Sekarang kita bahas PTBA ya. Tadi kayak banyak yang request deh PTBA. Kalau PTBA sih nggak ada hubungannya sama election ya teman-teman, lebih ke batu bara. PTBA kemarin itu sempat menguat. Nah, berapa minggu lalu juga kita sempat bahas kan saham-saham energi ini karena rupiahnya melemah, dolarnya menguat gitu. Dan aku juga sempat kayak kalau mau trading jangka pendek doang boleh nih, tapi kalau mau investasi jangka panjang belum dulu untuk di batu bara gitu ya. Dan aku juga waktu itu udah kasih batas stop loss-nya. Waktu abis kita bahas itu sempat mengalami kenaikan ya ke 2.900-an, tapi kembali turun lagi. Jadi kalau kembali turun lagi harus trik sama batas stop loss-nya. Nah, kalau sekarang ini memang lagi ada di trendline teman-teman. Di trendline nih, ada trendline di sini. Tapi kalau misalnya PTBA turun ke bawah 2.780, itu bisa lanjut penurunan sampai ke area 2.700. Jadi kalau menurut aku pribadi wait and see untuk PTBA saat ini gitu. Wait and see ya. Jadi belum menarik dulu untuk dimasukin. Tadi apa lagi nih? PTBA udah. Indika, MDKA tadi udah. PTBA bisa hold sampai akhir tahun nggak? Kalau aku pribadi enggak. Lihat kayak gini tidak ya, wait and see dulu. Mungkin kalau misalnya dikasihnya lebih rendah lagi kayak di 2.600 mungkin lebih menarik. Indika boleh nih. Bukain Indika. Indika itu belakangan naik, tapi naiknya itu sebenarnya kalau menurutku lebih ke technical rebound aja karena ada trendline di sini, major trendline downtrend ya. Kalau menurut aku pribadi kedepannya ya akan melanjutkan penurunan kembali untuk Indika gitu. Jadi wait and see untuk Indika. Ada lagi?
Ternyata cepat banget ya, kok tiba-tiba udah 30 menit aja ya. Kalian soalnya rame sih yang nanya, jadi nggak kerasa gitu. Medco, harga minyaknya tinggi, tapi harga marketnya udah naik duluan. Medco, volumenya sih bagus ya. Cuma kalau lihat Medco kayak gini, kayak banyak gap-gap gitu teman-teman. Nih volatil banget. Kalau Medco mungkin kalau pandangan aku pribadi ya, baru menarik itu di 1400-an. Batas cut loss-nya kalau misalnya harganya turun di bawah 1380. Jadi untuk sekarang wait and see, kecuali dikasih harga yang lebih bawah. Mapi oke. Mapi retailing ya, industri yang diuntungkan atau mendapatkan sentimen baik kalau misalnya pemilu, karena uang beredar tadi. Tapi secara teknikal kalau dilihat, viewku adalah masih bisa turun sampai ke 1600 untuk Mapi. Jadi kalau aku punya dana nganggur nih sekarang, misalnya aku pengen banget punya saham Mapi, aku better tahan dulu, siapa tahu dikasih di harga 1600-an. Jadi menurut pandanganku untuk harga saat ini belum menarik. Oke. Oh, INKP ini kertas-kertasan juga manggung nih ya. Seminggu terakhir tadi aja Tekim udah balik ke 10.000. Wow. Waktu itu aku nawarnya kerendahan. INKP kena resistance ya teman-teman, trendline. Jadi potensi besar untuk ada koreksi dulu ke depannya. Oke. BRPT ini karena anak usahanya itu ya. Terus juga dia energi hijau. Aduh, kalau yang kayak BRPT aku jujur aja ya nggak berani nih, nggak berani rekomendasi, dan lebih baik wait and see dulu. Karena udah kalau ngeliat chart kayak gini tuh agak-agak serem gitu. Kamu nentuin batas supportnya itu juga agak bingung gitu. Bisa sih pakai, biasanya aku kalau lihat yang kayak gini ya, yang ibaratnya dia naiknya kayak tiang listrik, itu aku nentuin supportnya biasanya pakai chart yang lebih kecil, kayak misalnya 1 hour, nanti bisa kelihatan tuh supportnya gitu. Jadi pakai multi time frame. Kalau misalnya dilihat di chart daily-nya itu nggak ada support. Kalau 1 hour sih technical baru menariknya 1200-an ya. Itu kalau aku, mungkin karena aku tipikalnya juga kalau trading agak-agak konservatif orangnya, jadi better nyari support yang emang beneran kuat gitu daripada spekulasi masuk di atas gitu. Apalagi bursa karbonnya juga kalau nggak salah bentar lagi kan, tanggal 26. Takutnya gini teman-teman, kayak teman-teman nih misalnya yang merhatiin kayak KIN, terus juga PGO belakangan lagi mengalami kenaikan. Bursa karbonnya kalau nggak salah ditentunya tanggal 26 nanti. Nah, takutnya ada sell on news dulu. Jadi mereka-mereka yang buy on rumor, beli di bawah, melakukan sell on news dulu. Lagian teman-teman nggak usah takut ketinggalan kereta. Untuk energi hijau tuh masih sangat-sangat panjang gitu ya. Sekarang itu diadaptasinya masih kecil. Jadi menurutku masih akan ada fluktuasi-fluktuasi. Biasanya kalau harga saham yang naiknya kencang, nanti koreksinya juga agak dalam juga. Jadi kalau udah ketinggalan dari kenaikan harga saham-saham hijau yang sekarang, better nggak usah dikejar, tunggu aja, nanti pasti ada saatnya dia turun, terus ada saatnya saham itu dimaki-maki sama orang-orang, baru disitulah kamu bisa melakukan cicil beli gitu. Adaro tadi udah. Oke, nih rame ya yang nanya ya. Oke, selanjutnya adalah itu tadi beberapa emiten yang menurutku menarik di watchlist. Strateginya apa nih yang harus kita lakukan, dan indikator apa aja yang perlu kita perhatikan. Balik lagi, karena kita ini kan buy-nya itu buy sentimen, bukan karena fundamental, karena kinerja perusahaannya lagi bagus atau seperti apa gitu. Karena kan memang jujur-jujuran aja kita berharap saham ini pada digoreng karena kandidatnya bisa maju menjadi cawapres gitu kan. Jadi kita harus disiplin sama technical analysis. Kita belinya juga bener-bener kalau volumenya bagus, terus juga dia membentuk uptrend. Uptrend itu berarti dia membentuk higher high baru dan juga higher low baru ya, gitu. Terus juga kalau teman-teman suka pakai moving average buat nentuin batas support, nggak apa-apa juga gitu. Buat batas support tuh biasanya dipakai untuk nentuin titik masuknya kalian. Kalau kalian sukanya pakai Fibonacci, nggak apa-apa juga. Kalau aku biasanya pakainya konvensional alias tarik garis sendiri, kayak
apa namanya, trendline atau tarik garis yang pakai chart pattern. Misalnya kalau dia habis bentuk double bottom kayak tadi, aku cari tuh support dari double bottomnya, dari neckline double bottomnya di mana, baru aku nunggu di situ. Nah biasanya kita kan nggak bisa tepat banget nentuin titiknya ya teman-teman, di mana si batas supportnya. Nah aku biasanya belinya itu bertahap, jadi kayak 3 kali pembelian deket-deket di supportnya. Aku beli 30% dulu, yang kedua 30% dulu, nanti kalau udah yakin banget 40% sisanya. Terus gimana kalau misalnya harga sahamnya, Kak, aku lagi nyicil nih, katakan kan kakak bilang masuknya bertahap 3 kali di dekat support, baru masuk 2 harga sahamnya naik gitu dari batas supportnya, dia spike gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, yang penting kita udah punya sebelumnya di harga bawah gitu. Nanti kita kejarnya di harga yang udah agak atas dikit, tapi tetap nanti kan ketemunya harga average gitu. Dan ingat pesan dari aku, karena pemilu ini tidak selamanya berlangsung teman-teman ya, maka sebaiknya kita disiplin sama technical analysis untuk menentukan keluar masuknya saham itu. Ikutin trennya, keluar kalau trennya tiba-tiba sudah patah, terus juga buangannya gede, jangan denial. Jadi kalau kalian fokusnya memang trading ya, jadi harus tentuin batas stop loss, masuk dengan porsi kecil. Balik lagi, kalau saham kayak gini biasanya aku cuma jatahin 10% lah maksimal dari total portofolio kalian. Jadi misalnya kalian investasi nih, memang sukanya investasi, tapi kalian pengen gitu ngerasain momentum menjelang pemilu ini, ya nggak apa-apa juga gitu, tapi jangan gede-gede. Misalnya di porto kalian itu kalian punya total dana 100 juta, ya udah 90 jutanya memang kalian beli saham-saham yang kalian mau investasi jangka panjang, dipakai untuk saham-saham yang momentum pemilunya ini 10% sampai 20% aja gitu. Oke, mungkin aku mau jelasin terakhir untuk blue chip gimana nih. Belakangan Big Bang udah pada koreksi gitu ya, tapi hari ini BBNI udah naik hampir 10.000 karena ternyata stock splitnya sudah disetujui. Tapi teman-teman masih hati-hati, jangan kejar harga BBNI yang udah naik kayak sekarang, apalagi udah di deket resistensinya. Takutnya nanti setelah stock split ada aksi taking profit dulu sementara waktu gitu. Untuk BBRI viewku masih sama, kalau teman-teman mau masuk BBRI better nunggu aja di harga 5 ribuan gitu ya. Untuk BBCA juga mungkin di 9 ribuan. Untuk Telkom, kita udah sempat bahas ya Telkom minggu lalu atau 2 minggu lalu, aku bilang Telkom ini menarik karena turunnya juga udah cukup banyak dan belakangan harganya juga sudah cukup menguat gitu. Jadi untuk teman-teman yang dollar cost averaging Telkom untuk investasi jangka panjang, bisa lanjutin aja dollar cost averagingnya atau nabung setiap bulannya meski harga Telkomnya lagi naik atau lagi turun. Untuk Astra, ini banyak yang nanya Astra. Astra tadi aku lihat di media penjualan mobilnya bertumbuh 5% kuartal on kuartal, tapi based on teknikalnya kurang bagus teman-teman. Jadi untuk Astra menurutku wait and see, karena ASI berpotensi masih akan melanjutkan penurunan sampai ke 5.800 dan juga 6.000. Oke, itu update dari aku teman-teman semuanya.